Siapa di antara kita yang sudah sempurna keikhlasannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Heni Aryati, di channel Motivasi. Seorang sahabat pernah bertanya kepada saya, apa yang harus dia lakukan ketika dia dikhianati sahabatnya? Saya menjawab, yang pertama, jika kita ikhlas belajar dari kekecewaan kecil, kita tidak akan dipaksa merasakan pedihnya kekecewaan besar. Sebelum pengkhianatan itu terjadi, mungkin kita sudah diingatkan oleh orang lain agar berhati-hati terhadapnya. Jadi, saat itu kita hampir diselamatkan oleh Tuhan. Kalau kita menuruti nasihatnya, kita akan selamat. Kalau kita tidak menuruti, maka tidak selamat, yaitu dengan cara diberi kekecewaan yang lebih besar oleh Tuhan. Yang kedua, ketika kita dikhianati oleh seseorang, sesungguhnya kita sedang diselamatkan. Kenapa bisa begitu? Karena ketika kita dikhianati oleh seseorang, kita tidak akan mempercayai dia kembali, sehingga kita akan terhindar dari kerugian yang lebih besar apabila kita tetap mempercayai sahabat tersebut. Yang ketiga, hati yang penuh rasa syukur tidak bisa dikalahkan oleh kekecewaan. Jadi, kalau mau sakti dari kekecewaan, maka penuhi hati dengan rasa syukur. Mengapa bisa begitu? Karena hati yang bersyukur akan melihat banyak kesederhanaan di dalam kehidupannya sebagai kemewahan. Sedangkan hati yang tidak bersyukur akan melihat banyak kemewahan sebagai hal-hal yang masih bisa dikeluhkan. Yang keempat, setiap kekecewaan membuka kesempatan untuk semakin membijakkan diri. Kata Khalil Gibran, rasa sakitmu adalah pecahnya cangkang yang membungkus pengertianmu. Jadi, misalnya ini adalah cangkang. Ketika dia robek, terasa sakit, tapi di dalamnya ini ada sebuah pengertian. Misalnya, oh, ternyata sahabat itu tidak amanah. Ternyata sahabat itu tidak baik, sehingga dia berkhianat. Akhirnya kesimpulan yang kita ambil adalah kita tidak mempercayai sahabat tersebut dan tidak menjadikan dia sebagai sahabat. Yang kelima, kita kecewa karena belum utuh keikhlasan kita. Tapi itu wajar. Siapa di antara kita yang sudah sempurna keikhlasannya? Tentu tidak ada, bukan? Karena kita semua adalah pribadi bijak yang sedang dalam masa pembentukan. Kalau kita sudah bisa ikhlas, tentu tidak akan terasa sakit lagi. Kalau kita belum ikhlas, sakit itu masih tetap terasa. Kemudian jawaban yang keenam, karena Tuhan Maha Adil, maka untuk setiap yang dikurangkan darimu, pasti ada yang dilebihkan untukmu. Jadi dikurangi sama dengan dilebihkan. Ketika kita bisa ikhlas menerima bahwa pengurangan itu sebagai salah satu bentuk kasih sayang Tuhan, kita akan melihat banyak kelebihan di bidang yang lain. Tapi kalau kita marah, bersedih karena pengurangan tersebut, yang dilebihkan tidak akan kelihatan. Sekian jawaban dari saya. Semoga yang kecewa segera sembuh dan digantikan dengan kebahagiaan.
panjang umur, sehat selalu, dan sejahtera. Terima kasih atas kesetiaan Anda di channel ini. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa bertetangga di surga. Amin. From Jogja with love. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.